Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Al-Fatiha. ولجميع الأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين والأئمة المجتهدين ولجميع المصنفين والمفسرين والمحدثين ولأساتذتنا مشايخنا معلمنا معلماتنا إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله. ولجميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من آبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا لمن حق علينا لمن أحسن علينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. لنا ولكم يا حاضرون ولدينا وولديكم وأولادنا وأولادكم وأهلينا وأهليكم ولجميع المسلمين والمسلمات إن الله تعالى يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم علوما نافعة ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا في الدين الدنيا الآخرة. الفاتحة. ولجميع الحجاج المسافرين اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا سعيا مشكورا ذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا واخرجهم من الظلمات الى النور برحمتك يا ارحم الراحمين. لهم. الفاتحة. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bimu'jizati ayatihi nataqal kitab wa tawataratil akhbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bitammin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun, segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatidz, imam-imam tiang yang tiang takzimi muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam niki kembali kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala guna kita melanjutkan kajian rutin kita. Semoga majelis ini mendatangkan barakah dan ridha Allah buat kita sekalian sehingga setiap hajat, munajat dan doa-doa kita diijabah, hati kita dilapangkan, urusan kita dimudahkan, rezeki kita diluaskan. Bil khusus kita menjadi hamba Allah yang selamat afiat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting kita mempersiapkan bulan ini sebagai bulan yang terbaik untuk kita beramal soleh. Karena bulan niki disebut oleh Allah dengan dua bulan istimewa. Pertama disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Dia adalah bulan haji yang telah ditetapkan atau dimaklumatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena bulan haji, maka yang datang adalah orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa adzim finnas bil haji, menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya amalan haji itu dikerjakan pada bulan Zulqa'dah, mulainya Zulhijjah sampai dengan Muharram. 3 bulan ini disebut bulan haji. Kemudian disebut juga dengan Ashhurul Hurum. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yakni Allah ciptakan 12 bulan dalam penciptaan langit dan bumi. Dalam 12 itu ada Allah berikan 4 bulan hurum. Kata Nabi SAW, 4 bulan hurum itu 3 diantaranya berurutan sama seperti bulan haji, yakni bulan Zulqa'dah, Zulhijjah sampai dengan Muharram. Nanti terpisah satu, yakni bulan Rajab. Maka perintah Allah ketika kita berada di bulan hurum, dzalika dinul qayyim, disitulah amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-din bimakna al-amal, al-qayyim bimakna al-muhib ila Allah taala. Agama, amal yang dicintai oleh Allah. Maka sebaik-baik amal kita adalah beramal di bulan haji. Kalau jamaah haji, kurwan, semua amalnya dicintai karena dia menjadi tamu Allah. Sejak jamaah haji keluar dari rumahnya, niatnya lillahi ta'ala, hajjan lillah, berhaji karena Allah, maka setiap langkahnya dicatat syahid jihad fisabilillah. Ya, sampai dia mendapatkan waktu Arafah, waktu dia wukuf di Arafah, itu adalah sebaik-baik hari. Bagi kita yang tidak terpanggil, kita mendapat keistimewaan untuk menjalani bulan hurum. Maka sebaik-baik amal yang kita lakukan adalah beramal di 3 bulan ini. Ya, maka disebut Zulqa'dah, mungkin artinya adalah Zulqa'dah. Zu artinya yang memiliki. Qa'dah artinya asal kata dari qa'ada, yaqudu qa'dan, bermakna kedudukan. Ya, masdar dari qa'ada, yang memiliki kedudukan. Maka hari ini kita diberikan kedudukan setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan artinya membakar bis dosa-dosa itu di bulan Ramadan, sehingga amalnya itu muncul. Ya, amal ibadah kita di Ramadan muncul semua. Rajin ibadahnya. Kenapa? Karena dosanya terhapus semua dengan beratnya puasanya. Tapi muncul ibadahnya karena ringan tanpa dosa. Kemudian Syawal itu artinya meningkat karena dia sudah sukses Idul Fitri, kembali bersih sebersih-bersihnya, maka seharusnya meningkat amalnya. Ya, meningkat setingkat-tingkatnya. Kalau dia nunclep berarti indek Nabi Syawal. Ya, kadang kita ini Syawalnya justru telang selapuk-lapuk oleh Ramadan. Ya, justru kembali ke dosanya masing-masing. Sehingga rentetannya, kalau Ramadan penghapus dosa fitri, kemudian Syawal meningkat, setelah meningkat Zulqa'dah baru dia berikan kedudukan. Ya, kedudukannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dalam riwayat Zulqa'dah niki Rasulullah SAW diberikan kedudukan yang istimewa dibanding kedudukan nabi-nabi yang lain. Nabi si lain niki kiblatnya semuanya sama, yakni apa? Baitul Maqdis. Nah, kalau Rasulullah itu adalah kiblatain, ya, diberikan 2 kiblat dan diarahkan wajahnya menuju Syatrul Masjidil Haram. Itu di bulan Zulqa'dah. Kedudukan Nabi yang seharusnya seluruh Nabi itu menghadap Baitul Maqdis, hanya satu-satunya Nabi diberikan maqam kedudukan pada bulan Zulqa'dah, yakni dipalingkan arah kiblatnya. Di mana apa? Fokusnya ke Masjidil Haram. Maka orang berhaji ke Masjidil Haram. Masjidil Haram. Termasuk kalau kita berarti yang tidak fokus ke hajinya, maka kita fokus di Zulqa'dah adalah tawajjuh ilal qiblah, yakni menghadapkan wajah kita menuju kiblat. Berarti apa? Makin niki sebanyak-banyak menghadap kiblat. Apa pegawaian ngadap kiblat? Enak-enak. Apa? Ngaji? Solat itu kan harus tawajjuh ilal qiblah. Dan syarat sah solat adalah ngadep kiblat.
si lain dia nolak ngadap kiblat, dia berzakat dia nolak ngadap kiblat. Satu-satunya syarat sah solat ngandangin kiblat yaitu adalah solat. Maka poinnya kalau mau kedudukan hari ini adalah sholli. Termasuk ayat tentang kurban niki kan muqaddimah sebelum wanhar itu adalah inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Salat dulu baru berkorban. Maka ada dua hebatnya. Dzulqa'dah ini salatnya ya, kemudian Dzulhijjahnya wanhar, korbannya. Korbannya. Kalau kita tidak dapat dua-duanya celaka. Ya, salatnya kacau, korban di si pelit. Ya. Itu masalah. Maka carilah kedudukan hari ini dengan apa? Dengan hari ini kita bangun komunikasi, bangun hubungan dengan Allah. Yakni apa? Arahkan wajah kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Banyak-banyak menghadap kiblat, luwe-luwe salat jamaah fasolli. Walaupun sebagian ulama sebutkan makna fasolli li rabbika itu khusus salat Idul Adha. Dan setelahnya baru berkorban, baru sembelih. Ya. Tapi sebagian besar juga ulama mengatakan yakni semua makna salat. Kalau kita betul-betul mau dekat dengan Allah, mau syukur terhadap Allah, maka syarat pertama fasolli li rabbika. Perbanyak salat. Jadi salat apa? Ya salat wajib, salat sunnah dijaga. Nah hari inilah kita jamaah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan oleh Allah mendekat lewat sebanyak-banyak salat, ya. Sebanyak-banyak salat. Ya. Fasolli li rabbika. Dan dek sampai laun kadang ya kebalik si salat Idul Adha kejar-kejarna padahal ya sunat. Munsi wajib salat subuh ndik sembahyang subuh. Ya, wajib. Apa ni? Lamun subuh sekali setahun ni. Mun Idul Adha sekali setahun. Lamun subuh bilang jelu, bau jemaah terkadak. Nah, ini kan kebalikan berarti, ya. Fasollinya itu maknanya salat wajib yang lebih utama. Baru setelahnya salat wajib, salat sunnah, ya. Fasolli bermakna wajib dan sunnah. Berarti subuhnya ya, sunnahnya ya. Sehingga terkadang ada guru-guru kita, kiai-kiai kita sindikne salat Idul Adha. Kenapa? Karena mengajarkan bahwa hukum sunnah tetap sunnah. Ya ampun dia kebalik kadang ni si jemaah ni si awam kejarne salat sunnah. Lagu si wajib endi. Itu kan namanya membalik ayat. Oleh karena ini ke jemaah Dzulqa'dah kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat salat kita. Kemudian Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah niki adalah poinnya. Poinnya di bulan hurum. Karena di situ ada sembelihan dan di situ ada peristiwa haji. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, saking pentingnya niki jemaah kita memuliakan diri di bulan Dzulhijjah, ya. Firman Allah, wal fajri walayalin asyr. Demi waktu fajar walayalin asyr, dan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ulama tafsir menyebutkan tersebut 10 pertama itu ya 10 awal Zulhijjah. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ma min amal ibni Adam ahabbu ilallahi ta'ala illa min asyri Dzulhijjah. Ndek narak pegawean amal soleh anak Adam yang paling afdol, yang paling dicintai kecuali apa? Kecuali beramal soleh yang dilakukan tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Dinarak ngalahang amal niki. Lebih-lebih jamaah haji, ya, yang melakukan ibadah mulai hajinya itu mulai hari tarwiyah tanggal 8, 9, 10, 11, 12 sampai 13. Itu sehebat-hebatnya amal. Bagi kita ya maka sehebat-hebat amal adalah amal soleh yang bisa kita lakukan. Sampai bahasa Nabi SAW yang paling dicintai Allah pun adalah apa? Man ra'a minkum hilala Dzulhijjah, ya, wa arada minhu an yudhhiya falyumsik sya'rahu wa adfarahu.
Barang siapa, kata Nabi, ukurannya yang melihat awal tanggal 1 Zulhijjah dan dia berniat untuk kurban, maka hendaklah dia tahan dirinya untuk potong kuku dan potong rambut. Itu saking dahsyatnya. Saya enggak napis, saya enggak berniat 1 Zulhijjah, itu seluruh rambut dari kepala sampai bulu-bulu kita, selaput bulu, ya, dan semua kuku, ya, itu menjadi saksi di hadapan Allah kita ini kurban terhadap Allah. Walaupun apa? Walaupun hanya niat, ya. Angka afdalus sunnah pelunggu 1 Zulhijjah nanti meniatkan untuk ngorban, niat wah ngorban. Karena itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan dari yang paling dicintai 1 sampai 10 Zulhijjah, kecuali apa? Kecuali berkurban. Ngorban. Walaupun darah kepeng niat wah, ya. Niat atonde ina. Bani situ. Pira niat tu jemaah. Ya, jemaah niat aku sampai 10 lente. Niat bembek tang dasa, bekepeng darah pun. Dakan darah kepeng, burung ternampah, dosa tu ndek. Ndek pahala tu ndek. Maka dia takut. Ya, kadang kita takut berniat, padahal niatun mukmin khairum min amali. Niat seorang mukmin itu lebih baik ketimbang amalnya. Maka ulama sebagian katakan, pokoknya Anda mampu atau tidak, nanti Allah yang mampukan. Pokoknya niat saja, dendek bercukur, dendek pelang kuku, mau punya uang atau tidak, ya, lebih-lebih punya uang. Maka berkorbanlah jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi, "Ma min amal ibni Adam yauman nahri ahabbu ila Allah taala min ihraqid dam." Tidak ada amal Adam yang diantara yang paling dicintai. Kalau semua amalnya dicintai dan semua yang dicintai-cintai itu paling hebat dicintai adalah apa? Berkorban. Angka niatan wah ngorban jemaah, ya, sampai mempelungguh baca di kitab Bajuri atau I'anatut Talibin, itu saking ulama menghargai keinginan niatnya orang-orang fakir, dengan fakir, dengan miskin sindara kepeng, ya, melene berkorban, ya, melet berkorban, ya, ukurannya si selain yang kurban asli, maka dibolehkan dia korban dengan ayam jago. Kanggo kadu korban jago, manuk, naina. Apa dah korbanan naina? Bau manuk, atau teluk? Tuan guru tiang darah kepeng, bau teluk, bau. Apalagi jauh-jauh balik, ya, manuk jauh-jauh balik. Itu kata Imam Dailami dalam Bajuri itu boleh dengan kurban, yakni ayam, tapi kalau itu adalah sepakir-pakirnya orang miskin yang ingin untuk berkorban, maka Allah hargai dengan kurban ayam, manuk. Saking apa? Saking dia tersuruh pelitnya. Si bodoh bebek wahisi. Lagu monda bodoh yang kepeng, bodoh yang dana, dia nesah nu. Ya. Apa yang afdal? Ya tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat-nikmat itu dengan binatang-binatang ternaknya. Apa binatang ternak itu? Yang dimaksud oleh Rasulullah diurutkan minal ibil, onta, ya, mendejau tahun jauh unta langan Mekah jok ranjok bagus masih niki, ya, dan bau unta baqarah, sapi. Dek bau sapi ghanam, yakni kambing, bembe. Dek bau kambing ayam. Dek bau ayam teluk manuk. Dek bau teluk manuk apa-apa, ya. Artinya jamaah bahwa korban kita inilah bagian dari rasa syukur kita, iman kita terhadap Allah. Allah berfirman, la yanalallahu al-hulumha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menerima darahnya, dagingnya, tapi yang Allah terima adalah apa?
takwanya kita, niatnya kita. Angka berniatlah jamaah, muntuah berniat, insyaallah Allah datangkan apa? Kemampuan untuk kita. Seperti jamaah haji, bukan dia mampu tapi Allah yang mampukan. Seperti jamaah haji, bukan dia kaya tapi Allah yang kayakan. Bukan karena dia tidak mau tapi Allah yang maukan. Bukan karena dia sukses tapi Allah yang sukseskan. Ya, bisa jadi dengan niat kita Allah turunkan seluruh malaikatnya untuk membuka pintu-pintu rezeki kita. Maka berkorbanlah. Kemudian apa hakikat kurban ni ke jamaah? Ya. Kurban niki istilahnya secara maknawi. Kurban itu artinya pendekatan. Maka sedekat-dekat kita kepada Allah adalah bagaimana kita berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada kedekatan tanpa pengorbanan. Ya. Apa sih dekat mun dia tengorban? Dia narak dekat angka mun dengan pelit tu dia narak rapat. Apa tu rapat neraka doang rapat dengan pelit. Itu hadisnya sahih. Ya, al-bakhil ba'idum minallah. Orang pelit itu jauh dari Allah, ba'idum minan nas, dijauhi manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Sikit tu nerapat apa? An-nar, qaribum minan nar. Dekatnya hanya neraka saja. Sampai Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yu'dhi fala yuqarribanna musallana." Sai punya kemampuan berkorban, arak kepeng, arak kemampuan, lagu ye pelit, ndek meleh ngorban, fala yuqarribanna musallana. Den ndek wah rapet-rapet tipak tau solat kami. Maknanya tempat solat itu adalah ukuran keimanan. Masjid itu ukuran iman. Sehingga Nabi mengatakan, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Mun pelungguh seriwang dengan semoton jari mondar-mandir bolak-balik solat di masjid, maka masjid itu ukuran wajib engkau saksikan dia beriman. Berarti apa? Lamun dengan berkorban berarti dia itu asli beriman. Seolah-olah Nabi suruh dekat-dekat ke masjid. Tapi kalau dia pelit, maka Rasulullah suruh jauh-jauh dari masjid tempat solat, di mana dia jauh daripada apa? Imannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, masjid itu tempat rahmat dan ampunan. Kalau kita masuk masjid, Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampuni saya dan bukakan pintu rahmat. Berarti masjid itu sebanyak-banyak ampunan, sebanyak-banyak rahmat. Berarti dengan yang terhalang dari masjid, maknanya dia yang pelit berkorban, maka jauh dari ampunan Allah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mau rahmat. Nah, maka setidak mampu kita jamaah harus berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, walau korban perasaan. Ya. Wah, ada korban perasaan. Wah, korban perasaan niat. Ya. Niat untuk berkorban. Walaupun tidak ada kemampuan, tapi niat kita sudah mewakili kemampuan kita. Kurban. Kemudian secara bahasa, kurban itu maknanya adalah udhiyah. Udhiyah itu adalah binatang yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah pada tanggal Nahar 10 Zulhijjah. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah. Nikilah yang dimaksud dengan udhiyah. Ya. Lamun saat tersembelih itu namanya udhiyah, harinya namanya Nahar, salatnya namanya Idul Adha, waktunya disebut duha. Ya. Tujuannya disebut kurban, pendekatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekat dengan Allah di waktu duha di tanggal 10 di hari mengalirkan darah dengan kurban kita, itu disebut dengan udhiyah. Maka berkorbanlah jamaah agar kita dekat dengan Allah. Mun terdekat jong Allah nu ya maulah jamaah. Ya maulah sampai kata Allah, kata Nabi, ukurannya yang berkorban punya hajat. Sebelum darah tumpah korbannya itu, sebelum tumpah darah kurbannya itu disembelih, maka Allah sudah terlebih dahulu menerima seluruh hajat-hajatnya. Ya, pira jam neteri darah nu langan setetampah, harap sejak
tidak sampai semenit kurang, sedetik, maka secepat itulah doanya orang yang punya hajat dijabah oleh Allah. Angkat pelungguh membodoh yang hajat jemaah ngorban wah sendik man tanggal 10 insyaallah hajat dia terkabul. Mele anak, mele merari, mele apa insyaallah terkabul. Jadi tapi apa syarat ketentuan berlaku itu? Apa? Ngorban, nendek pelit, ya. Hukmuha hukumnya berkorban itu adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang paling kuat, ya. Pada mara ukurannya akikah. Akikah juga sunnah muakkadah, tapi sunnah muakkadah muwassa'ah. Bedanya lamun akikah sunnah muakkadah lagu waktunya tidak terbatas, muwassa'ah luas sekali. Sampai temati ukurannya tetap masih sunnah muakkadah. Bedanya dengan kurban, kalau udhiyah kurban itu yakni adalah kita sunnah muakkadah yang muaqqatat, yakni berwaktu, tidak muasa, tidak luas, khusus waktunya hari tanggal 10 Zulhijjah saja. Jadi lamun terpilih antara akikah dengan kurban, maka harus didahulukan kurbannya kalau dia di bulan Zulhijjah, ya. Sehingga mengatakan dek nesah korbannya dengan sindeman akikah salah besar, ya. Kenapa? Karena jauh lebih istimewa kurban ketimbang akikah dari sisi waktunya. Waktunya tanggal 10 Zulhijjah itu khusus kurban. Angka ke pikiran korban, wah dendek pikiran akikah. Arak si beketuan kanggo tegabung kurban timpal akikah une. Sikit bembe, terus bembe payah malih. Ya. Dua niatnya, akikah kance korban. Boleh, ya boleh-boleh saja, tapi apa? Tapi terlalu pelit. Ya. Pembaginya kebanyakan. Ya, si paling afdol adalah apa? Kurban dahulukan ketimbang akikah. Jemaah kemudian akikah. Mun sineke kurban aula ketimbang akikah. Walaupun sama-sama sunnah muakkad. Nah, kata ulama, karena hukum kurban itu sunnah muakkad, maka ketika membeli kurban itu pun maka harus diniatkan beli kurban sunnah. Ya. Mun dek embel-embelin isi kurban sunnah, maka jatuhlah kurban itu menjadi kurban wajib, ya. Dan beli apa nak? Beli korban, ngorban piran, ngorban hari raya su'ni. Nah itu berarti jatuhnya korban wajib. Mun wajib haram pelungguh makan dan keluarganya ndak boleh, karena dia sama dengan kurban nazar. Ya, utang kepada Allah selaik-laik harus terbayar. Berarti dia nemu pahala kurban sunnah yang pahalanya itu seabrek-abreknya, ya, karena dia mewajibkan diri. Gak ngumbentan. Caranya adalah niatkan sebut bizin tembelinu kumbeli korban sunat, ya. Atau sida berjorak misalkan yang jauh bembe, ya, jauh bembe ini jemaah ni korban boleh. Nah berarti wah benazar, ya wah ngorban bahwa dia itu korban wajib. Menang korban sunat berarti bisa ya bisa tidak, ya. Nah berarti jamaah harus te niatan korban sunat si tembelin, ya, agar dia jatuhnya kurban sunnah yang disyariatkan pada bulan Zulhijjah. Apa keistimewaannya? Kata Nabi SAW, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Kurban-kurban itu akan datang nanti di hari kiamat, biquruniha dengan tanduknya, wa asy'ariha dengan rambutnya, wa adlafiha dan kukunya. Selapuknya jari gendatang jemaah sebagai tunggangan terbaik, ya. Angka ndek tekanggu isi korban si lengi-lengi jemaah atau si sakit-sakit. Ne bembe ne wah ne panu kadas kura, terus ne kocet, terus ne muda, terus tolang ne doa, ya. Kira-kira mendetekelek jemaah ne saya epe korban ni boleh Pak Haji Soleh udah. Nah anda bani cengak Pak Haji Soleh kembali, ya, korbannya itu terlalu kecil,
Ya, dia bau ngangkat ji soleh jo dalam surga. Angkat harus si belik-belik, si sehat-sehat. Semakin sehat semakin bagus, semakin besar semakin bagus tunggangan kita. Sampai dalam riwayat lain, setiap rambut dari rambut korban itu satu kebaikan. Satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan. Coba piraya bulun bembe naik. Wah dareka belum sampai. Nah itu sebanyak-banyak tidak terhingga ya. Maka kebaikannya tidak terhingga. Maka berkorbanlah jamaah dendek terpelit-pelit ya, untuk berkorban. Kenapa? Karena dia datang sekali dalam 1 tahun di bulan Zulhijjah. Jemaah terhormati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hikmah Tuhan. Hikmahnya kurban. Ini kita bahas kurban jemaah. Ampun dek tu salah paham tentang kurban. Hikmahnya yakni qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, innama hiya ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Hari nahar itu, hari kurban itu adalah hari untuk makan-makan, minum-minum dan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai saking istimewanya kita dan senangnya Allah Subhanahu wa taala, korban kita itu dikembalikan kepada kita dari hak Allah menjadi hakul ibad, tidak boleh diperjualbelikan. Ya, saking senangnya Allah, ini adalah hari makan dan hari minum-minum. Dia nekanggu puasa sampai puasa yang begitu hebat jadi haram. Haram tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 puasa. Tekembe ngelorang daging doang. Kelorang wah itu afdalus sunnah. Makanan terbaik adalah makanan kurban. Ya, ukurannya ndek tahu ngelorang daging, ndek darah gigi ndek misalkan kelorang bewah belet-belet ya. Ya, itu afdal. Ya, mun ndek tahu belet mot-mot turu ya tabarukan bait berkah. Ya, makanan terberkah jamaah daging nu angka mundet tatongang dendek protes arak papu-papu protes anakku uni mai angen me atau ngaku daging tahu men darah giging ku aku kombe ya uni mot-mot ya wah ya. Artinya apa? Itu disuruh makan saja mun bui ukurannya isi de sekilo bui angwa ya sekulkas bui angwa munda mati husnul khotimah misalkan sudah darah tinggi sekilo wah kelorang munda mati insyaallah husnul khotimah kembe ngamal yang hadis Nabi terketuan si malaikat marabuka aku mati makan daging yang korban itu ngamal yang sunnah betul angka dendek sampai ndek makan kalau pelunggu ndak makan berarti sombong. Makanya perintahnya kulu wa at'imul qani wal mu'tar. Makan, berikan qani wal mu'tar. Yang mau ndak mau, yang kaya, yang miskin selapu be. Lapu be. Asal lapu ampun kelorang. Ya. Sehingga kata Nabi telu fungsinya. Telu fungsi daging korban itu. Kulu wa at'imu wad dakhiru. Buang kelorang, mangan wah. Mundem buat isi itu bagian sedekahang jok semeton jari. Ya masih lek kulkas simpan sampai tahun mudi. Ya iddakhiru simpan di si penting seke la tabiu dendek berdagang. Ya ni saking luwe ni jari dagang sate. Ya sudah jadi dagang sate au ya luwe lalu lek kulkas. Hadza la yasih. Ini haram, tak boleh. Asal dendek dagang termasuk nu ya dagang kepala, dagang kulit, dendek kanggu haram semuanya. Itu maksiat betul atas nama Allah. Ya. Dan tidak boleh dijadikan upah dan tidak boleh mengambil keuntungan dari kurban. Misalkan narak jadi panitia nu lurusang niat. Panitia itu bukan amil seperti amil di zakat. Lamun amil zakat ya arak bagian lek bab zakat. Lamun lek korban di narak amil. Saya nyuruh sudah jadi panitia mun den mele dendek wah harian dosa doang mau de lau.
Ya, apalagi yang nagih bagian aku panitia. Ku cerubah ku hati. Dewa ngaji. Enggak ada bagiannya. Sama semua itu. Ya. Apalagi neotakna jual 100.000, ya. Terus apa? Untuk panitia. Kulitnya jual 50.000 untuk panitia, untuk mekelenya haram. Ya. Kenapa? Ini hakullah untuk Adam, untuk manusia. Tidak boleh ada jual beli. Angka besar Nabi mun beli mangan wah sampai denguta ngorong. Ya, dan buat isi dia bang semeton jari. Dia buat masih simpan le kulkas. No. Ada Imam Hanafi mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh dijual asal apa itu darurat. Daruratnya apa? Daruratnya untuk bisa memakannya. Misalkan jual wah julu separuh daging ini. Saya nggak apa, ndarak sih beli ragi. Apa sih teragi? Sekarang ompol-ompolan. Ndarak kepeng sih beli terasi sedia kesuna, jual wah separuh. Itu boleh. Kenapa? Kembali kepada untuk dimakan. Lagu lamun dekadu ya santai-santai. Itu nggak boleh jemaah. Itu hikmahnya agar kita niki makan-makan, ya. Dendek sampai puasa, dendek puasa dengan Allah Taala, ya. Pokoknya dengan wah pada sehat-sehat kaum muslimin ni nekekan si lemeng-lemeng dah, kurang daging. Jemaah mun Zulhijjah jana korban si lemeng-lemeng, kurang apa? Kurang apa? Ya. Kurang niat. Ya. Nah maka jamaah dia kanggu kurban itu diperjualbelikan. Untuk dimakan makanlah, ya. Untuk disimpan simpanlah. Untuk dibagikan bagikanlah. Ngombe pembagian sepaling bagus kata ulama sepakat sulusus sulus, yakni sulusu aslas, salah aslas, yakni 3/3. Ya. Si yang korban sepertelu, si bagian-bagian sepertelu dan seterusnya. Ya. Itu agar apa? Agar semuanya rata. Bolehkah lebih dari 1/3? Boleh. Ya. Bolehkah kurang 1/3? Boleh. Tapi si afdol adalah 1/3. Ya. Misalkan arak dengan si miskin, miskinan 2 kilo netebeng, tidak apa-apa. Ya. Si miskinan malik 3 kilo netebeng, tidak apa-apa. Ya. Yang nenetek misalkan tebeng bagian lebih, tidak apa-apa. Tapi apa? Tapi harus secara adil setelah pembagian. Dek nebau sindeman terbagi. Ini kan kadang apa dalam bembe pada doang, kadang tukang tetak ni doang silui masalah ni. Ya, netak sekedi jok mudi sekilo pak. Atau lek mudin tembok atau menjaga lek senina ni lek mudi tak suni lek satu kang sangklap narah lek mudi arot yang pengalaman lah suni. Nah ini pire ada kaken jemaah ni itu nafsu namanya. Terus luiannya terus pilih ni si bagus-bagus doang ni bagus plok. Ya, apalagi nih jamaah musiman si dia wah kecendong lek masjid si ugal-ugal nu tayak ukuran. Hanya apa? Hanya untuk nenetak terus ya paling luwe mau ne. Ya setelah selesai wassalam di wah kecendong-cendong balik jemaah tahun mudi malik kecendong. Menu masih tukang gorong, tukang gorong dia betangkong dia becelana auratnya jok tutu mun tau ngerawas bembe nu tidak ya. Itu sul adab. Sul adab tipak binatang yang disembelih. Ya, ini tukang gorok terutama. Dendek kadu celana kunti. Aurat ni kan turun hari raya langsung nebuka kawasan sapuang tianam beledos. Terus apa? Ladek selipna leiti. Baragagah agarun marah. Tak usah kasih yang begitu. Kalau perlu ni panitia ni bang ya seragam mangka apa na betangkong nu tukang tampahan. Ni dia bagi yang dengan tangkong takut kerana lawan nun payun berkelombah. Ben ni nak mantu. Ini kan masih tu jadi.
Nasi ngeneng ini ringan tapi bukan tambah berkah. Justru tambah membuat sesuatu itu kehilangan berkah. Ben Malik tukang tambah dia noh tahu baca bismillah. Ya. Apa dan tabannya kan ini masalah semua. Jadi seharusnya ada training gitu. Ada pelatihan tukang tampah. Angka arah arena Juleha, pelatihan Juleha. Tiang sering jadi narasumber milu Juleha angka apa Juleha? Juru sembelih halal. Ya, mulai dari adab ya, adab. Kemudian bagaimana doanya dan seterusnya. Ini sokno wah-wah kadang ya. Kalau kejadian tuh dan nikmati mati sini anu sampai nu ampun totok itu kan sudah jadi bangkai jemaah. Nah, jadi bagaimana agar kurban itu betul-betul menjadi hak Allah yang dikembalikan kepada Adam tanpa ada embel-embel akad jual beli dan seterusnya. Maka akadnya adalah seharusnya bank and bank. Nah, bank. Nah, wah dah ngerti bank. Kaidahnya bank. Dan bahasa Arab no bank. Apa arti bank? Bank kasih. Tukang tampah bank. No otak. Tukang sembelih bank. Pada tukang tampah pada bank tukang bank wah dende ni sida upah ada. Nah, itu sudah salah, dosanya tanggung bersama. Ini sida upahnya, dosanya tanggung bersama. Ndak ada upah, mun dia demele, mun dia mekerana engkah jadi panitia. Sida ngerombok dosa dua. Makanya harus sukarelawan yang betul-betul ikhlas ya, menjadi orang yang tanpa apapun. Sampai kata ulama ukuran dengan si khianat besar adalah misalkan titipin ajin sampai 20 juta, lagu beliang dia dengan aji 15 juta, la ilaha illallah. Biar batinku 5 juta. Batin rekeng coba ya, angka-angka dia jadi panitia mun dengar rekeng bati. Ya. Mun titip pangsi dengan 15 juta, ni beliang ni tersampi aji 15 juta. Ya, dalu jok tukang sampi, ni kepeng arak 15 juta. Bang itu sikit sampi membe wah menu. Nindi. Ya. Arak tu 12 juta. Uni. Di mana-mana yo halakam. Ya. Arak tu 12 juta ni, padahal kepeng dengan 15. Ya. Bang itu aji 10 baik wahana. Barah sida mau pada pilih. Kurang ajar ganti. Ya, engkah ada nitip lek panitia marak ngenu. Ya. Ni biwah tuan guru tu udah nitip. Ya. Keruan dia metebati. Ya. Ama kemudian menara-ara lebih sekedi ya untuk kepentingan beli plastik dan seterusnya untuk pengorbanan tidak masalah. Lagu ini sampai dia ambil keuntungan banyak. Bayangkan berapa orang yang berkorban. Kepeng kadun suruh beli yang 5 sapi. Dia itu batinya sekian dalam 1 sapi. Itu semua haram semua. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena itu amanah titipan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka diserahkan kepada yang ahli amanah. Nene kanggo tu sembarangan. Mun demele bati, dendek wah bebati jo Allah taala. Laun arak doang langan tetep yang bati si Allah taala. Ya. Dendek ngendeng bati le korban, ne usaha setahun sekali. Ya jangan. Makanya kita niki perlu menjaga ilmu dan adab dalam berkorban. Ini kan kejadian-kejadian yang sering kita temukan di lapangan jemaah. Sampai kalau pertanyaannya bolehkah ya daging korban itu dipindah ke daerah lain, misalkan le Ranjak wah bis rata mau lagu si luwe ni terpindah ya jok rembige ya kanggo ya. Kenapa? Karena setelah dipotong itu daging korban di mana kemana-mana bisa. Tapi kalau sebelum
dipotong, maka belum menjadi daging kurban, maka tidak boleh dipindah kemana-mana. Itu sebagian ulama, ya. Kenapa? Karena saking menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang makan-makan dan minum, insya Allah itu yang paling berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian diantara sunnahnya juga bagi yang mampu menyembelih sendiri, sembelihlah sembelihan sida sendiri. Mun tahu nampah mesak tanpa ngiri, mun tahu baru suruh dengan. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu menyembelih kurbannya dengan dirinya sendiri, ya, dengan dirinya sendiri. Diniatkan pertama untuk keluarganya, diniatkan untuk umatnya. Umat si mati atau si hidup. Berarti pertanyaannya, bolehkah niat korban untuk yang sudah meninggal? Boleh. Bolehkah niat korban untuk orang lain? Boleh. Ya, masih hidup apalagi, ya, silahkan. Atau niat satu korban untuk satu keluarga? Boleh. Ya, atau niat satu kambing untuk satu pribadi? Boleh. Ya, pokoknya ngorban. Wah, disitulah Allah tahu kita ini beriman atau tidak kurang iman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngican tiang pelunggu sami kesehatan, keafiatan, ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba Allah yang mudah untuk berkorban. Al-Fatihah.